Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan tutorialkan mengenai bagaimana cara agar mobil tidak tersendat-sendat di jalan, agar tidak repot ketika berkendara di jalan. Apa saja yang harus diperiksa selain hal-hal yang paling basic atau mendasar. Video ini saya tunjukkan khususnya untuk pemula yang baru masuk di dunia otomotif ataupun bagi Anda pemula yang mungkin baru memiliki mobil. Bagi Anda yang sudah mahir ataupun bengkel mau nyimak videonya ya monggo. Karena saya membuat tutorial ini saya tujukan untuk para pemula atau yang baru menggunakan mobil. Ujung-ujungnya adalah saya ingin supaya nanti Anda ini pada saat servis mobil berkala ataupun kalau ada kendala biayanya jadi nggak mahal. Karena servis mobil mahal itu rata-rata disebabkan karena penggunanya ceroboh, tidak mau melakukan cek atau perawatan rutin alias males. Oke, yang pertama rata-rata pengendara mobil yang masih baru ya, itu biasanya yang paling sering dicek itu hanya olinya mesin. Oli mesin aja yang dicek ini ya, oli mesin ya. Ini yang dicek ini aja. Asal dia posisinya sudah di posisi tengah dipstick, itu yang tengah-tengah itu ya. Nah, ini yang tengah-tengah. Itu dirasa sudah aman. Ah, olinya sudah dicek ini, tinggal berkendara saja. Nah, nanti kalau di jalan ada kendala lain baru dia menemukan keribetan. Jadi yang dicek sebenarnya itu nggak hanya oli mesin. Oli mesin itu hanya aspek awal yang harus dicek. Ada hal lain yang lebih penting. Nah, berikutnya ini yang mau saya sampaikan. Selain oli mesin, hal yang sangat krusial ya harus dicek karena itu sangat penting adalah sistem pendinginan. Sistem pendinginan di radiator ini. Baik air radiator yang ada di radiatornya sendiri maupun yang ada di tangki reservoir. Tangki reservoir juga ini harus diisi air radiator dalam sampai batas yang batas full di sini. Yang harus dicek pertama kali adalah pada saat mesin dingin sebelum Anda nyalakan, itu yang harus dicek ini tutup radiatornya ya. Tutup radiator ini ya posisinya pernya itu harus main begini ya. Pernya harus bekerja. Di situ ada pernya. Yang kedua adalah valve-nya di sini. Valve-nya juga harus harus kerja ya, keluar masuk karena ini penting banget saat mesin panas, saat mesin dingin terutama untuk mengalirkan kembali ke radiator. Dan per yang ada di dalam tutup radiator itu, pernya itu fungsinya untuk mengurangi tekanan air radiator yang ada di dalam mesin. Kalau udah panas banget dia akan mengalir ke tangki reservoir. Pastikan juga ya air radiatornya ini penuh dan yang di tangki reservoir juga dalam posisi yang full. Supaya nanti berkendara itu nyaman, mesinnya nggak gampang panas ataupun overheat. Supaya nanti tidak terkendala di jalan. Karena mesin kalau sudah panas banget, itu akan jadi biang keladi merembet kemana-mana. Servis mobil itu jadi bikin mahal. Nah, yang ketiga harus dicek adalah ini ya, kipas radiator. Pastikan kipas radiator ini muter jalan. Cara ngeceknya simpel sekali ketika Anda baru menyalakan mesin. Anda coba hidupkan AC, kalau ininya sudah muter, ya berarti kipasnya benar ya. Saya nggak bicara sensor-sensornya dulu. Yang penting kipasnya udah muter dulu dengan dicek pakai AC pada saat Anda baru nyalain mobil. Atau sudah panas 5 menit lah, nanti dicek. Yang penting cek kipasnya pastikan dia nyala supaya nanti pada saat mencapai suhu tinggi otomatis dia kerja dan bisa mendinginkan mesin. Ini penting sekali ini yang namanya radiator sama kipas radiator ini penting sekali. Kemudian yang keempat yang harus dicek adalah kondisi aki. Jika Anda menggunakan aki basah, berapapun itu jumlah ampernya, yang penting pastikan air akinya itu ada di sini, di tengah-tengah di sini, antara kondisi min dan max. Ini saya sudah buktikan. Jadi kondisi airnya harus di tengah di sini ya. Kenapa harus di tengah? Karena aki kalau terlalu lower itu nanti merusak sel. Kalau lagi di bawah jalan pengisian tidak akan maksimal kalau air akinya itu terlalu lower di bawah sini ya. Akinya nggak maksimal, nanti kalau habis berhenti mobilnya nanti ngedrop di jalan pasti repot sekali nih kalau akinya sampai bermasalah. Apalagi kalau Anda nggak punya chargernya, nggak ada kabel jumpernya, macet di jalan gara-gara aki, itu akan merepotkan. Lebih baik repot ngecek aki sebelum berkendara. Itu seperti itu. Pastikan posisinya di tengah.
Kalau air akinya terlalu tinggi di sini ya, itu nanti akinya di charging bagus, cuma pada saat charging kan mengeluarkan penguapan, nanti penguapannya menteleteh ke sini ya. Kalau akinya terlalu penuh, juga nanti di sini timbul endapan sulfat korosif ya. Sulfatnya putih-putih di sini merentul-merentul ini karena air akinya terlalu tinggi di atas batas maksimal. Pastikan air aki itu ideal di tengah-tengah. Dan kondisi tegangan aki ya paling enggak minimal itu 12,3 sampai 12,5 itu paling minimal. Lebih bagus kalau sebelum jalan akinya masih 12,8 volt itu lebih bagus lagi. Itu jaminan akinya masih bagus. Kalau Anda mau berkendara, mobil belum dinyalakan akinya cuma 12 volt, harus waspada ya, akinya harus segera dicek. Apa itu kurang tegangan, apa air akinya belum ditambah, atau mungkin sudah mulai ngedrop. Harus dicek sebelum berkendara daripada di jalan tersendat kendala akibat akinya merepotkan, harus dicas, harus diisi ulang ya. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah di bagian luar mesin. Di bagian luar mesin ini terutama adalah bannya yang harus dicek. Di dalam ban itu juga ada shock breaker, ada ball joint, ada tie rod, ada link stabil. Gampangnya aja yang paling harus dicek itu tekanan bannya ini ya, tekanan bannya. Rata-rata mobil tekanan ban untuk depan itu 33 PSI, yang belakang sana itu 35 PSI. Pastikan ya tidak terlalu kempes-kempes amat lah, kalau pakai ukuran rumit ya yang penting jangan terlalu kempes. Kalau kempes tarikannya berat, bensinnya jadi boros. Terus yang kedua di bagian kaki, di bagian luar terutama di ban ini yang harus dicek kondisi kaki-kakinya. Untuk pemula cara ngeceknya gampang sekali ya, tinggal digedor, bannya tinggal digedor. Nah, bannya tinggal digedor, pastikan bunyinya hanya dung 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 ya, tidak nyaring kemelinting atau kemelatak. Ada bunyi besi beradu, pastikan tidak ada bunyi besi beradu. Kalau digedor begini buat suaranya enggak dung 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 dung, tapi ting 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 atau tak 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 tak, pokoknya ada suara besi beradu. Lebih baik dicek dulu sebelum berkendara daripada nanti di jalan perjalanannya tersendat-sendat, repot akibat kondisi kaki-kaki yang kurang sempurna tapi dipaksa dibawa jalan. Itu nanti malah repot sendiri di jalan. Kemudian yang keenam yang harus dicek itu posisi kopling, rem, dan gas ya. Untuk posisi kopling pastikan itu ada free play ya. Jangan ditekan langsung menani kopling. Kalau ditekan langsung menani kopling mobilnya nggak ada tenaga ya. Nanti kampas koplingnya juga cepat habis. Pastikan ada free play. Seperti ini ada free play. Kemudian untuk tuas remnya ya, kalau ditekan ya Anda bisa rasakan itu pakem lah. Pokoknya kalau ditekan jangan sampai ngempos. Kalau ngempos itu bisa hidroliknya, bisa kampasnya sudah habis. Pastikan ditekan itu ada cengkraman ya, berat berarti remnya masih bagus. Terus gasnya di sini, gasnya juga ketika ditekan itu nggak odek-odek, gasnya nggak odek-odek supaya nanti mobilnya nggak tersendat-sendat ya, dia lebih responsif karena dia benar-benar nyangkol di bagian throttle bodinya di sana. Kalau ini ditekan aja kayak gini sudah oklek oklek oklek, itu lebih baik dikencengi dulu daripada dipaksa dibawa jalan. Mobilnya pasti sendat-sendat kalau ininya otel-otel ya. Nah, ini pastikan ini sudah pakem semua. Nah, baru nanti Anda bawa jalan pasti terhindar dari masalah sendatan, kendala ataupun di jalan biar nggak merepotkan. Sementara itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, terutama khususnya untuk Anda yang pemula, supaya ini bermanfaat, karena pengecekan yang rutin seperti ini jika dilakukan tidak males-malesan, ujung-ujungnya nanti kalau suatu saat Anda servis atau harus ke bengkel, biayanya nggak akan mahal, karena komponen yang rusak nggak banyak, akibat pengecekan secara rutin. Dan pengecekan itu akan membuat perjalanan Anda tidak nyendat-nyendat di jalan akibat kendala mesin yang sangat merepotkan di jalan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat positif dan selamat bekerja dan beraktivitas.